Salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, rahayu untuk kita semua. Rekan-rekan media yang kami hormati, tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi karena terus ada bersama kami dan mengikuti setiap perkembangan terhadap hal-hal yang kami lakukan. Rekan-rekan media, bahwa jajaran Puspenkum dan jajaran Direktorat Penyidikan pada Jampitsus yang pada sore hari ini dihadiri langsung oleh Direktur Penyidikan Pak Kuntadi akan menyampaikan update perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 atau yang biasa disebut dengan Waskita Akses. Bagaimana perkembangannya seperti yang sudah rekan-rekan media ketahui, kita simak secara bersama-sama, kemudian nanti akan kami buka sesi tanya jawab manakala ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi terkait dengan keterangan yang akan dan yang telah diberikan oleh Direktur Penyidikan. Saya persilakan Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 elevated ruas Cikunir sampai dengan Kerawang, termasuk on off ramp pada simpang susun Cikunir dan Kerawang Barat. Oke, kita lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui, dalam perkara ini 4 orang terdakwa telah dipidana terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan rata-rata dikenakan hukuman 3 tahun dan 4 tahun. Ya. Berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, tim penyidik melakukan evaluasi dan selanjutnya dari hasil evaluasi tersebut penyidik melakukan pemanggilan beberapa orang saksi yang pada hari ini ada 3 orang saksi, di mana dari 3 orang saksi tersebut salah satu di antaranya yaitu saudara DP selaku kuasa KSO PT Waskita Akses oleh penyidik dipandang telah terdapat alat bukti yang cukup sehingga yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Tentunya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter dan dinyatakan sehat oleh dokter. Adapun kasus posisi yang dilakukan oleh yang bersangkutan yaitu bahwa diawali adanya kerjasama antara PT JJC dengan PT BPJT dalam rangka untuk pengusahaan jalan tol BPJT dengan nilai sebesar 16 triliun 233 miliar 409 juta rupiah, di mana di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut saudara DP selaku kuasa KSO PT Waskita Akses bekerjasama dengan saudara TBS selaku perwakilan PT Bukaka telah melakukan pengurangan volume yang ada pada basic design dengan tanpa dilakukan oleh kajian teknis terlebih dahulu. Selain itu, yang bersangkutan juga mengkondisikan agar PT JJC ditetapkan sebagai pemenang dengan bekerjasama dengan saudara DD dan saudara YM.
Selain itu, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Saudara DP kembali melakukan pengurangan volume tanpa didukung dengan kajian terlebih dahulu. Sehingga akibat perbuatan yang bersangkutan telah merugikan keuangan negara sebesar 510 miliar 85 juta 261.485 rupiah. Perbuatan tersangka diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan, rekan-rekan media, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan. Cukup? Clear ya? Jelas? Silakan, Metro. Pak, ini kan kita juga mengetahui bahwa fakta muatan beton di tol ini itu di bawah standar nasional Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan uang yang sudah dikorupsi oleh mereka sehingga mereka menggantikannya dengan muatan yang di bawah standar itu atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dibantu jelas. Gimana? Oke. Oh iya izin, sorry. Baik, izin perkenalkan saya Amel dari Metro TV. Kita mengetahui fakta bahwa memang muatan beton dari tol ini juga di bawah standar nasional Indonesia kan Pak. Apakah hal ini itu ada kaitannya dengan korupsi yang diadakan oleh para pelaku ini? Karena untuk mengurangi anggaran itu mereka membuat tol dengan kualitas tidak standar nasional Indonesia itu atau bagaimana? Mungkin bisa dibantu jelaskan Pak. Terima kasih. Ya, kaitannya dengan pengurangan beton yang ada yang terpasang. Sehingga dengan adanya pengurangan tersebut terdapat selisih biaya yang dikeluarkan. Itulah kerugian negara yang ditanggung akibat perbuatan para tersangka. Baik, ada yang lain? Terima kasih. Dua. Pak izin sekalian Pak. Gak apa-apa, salah satu. Oh satu-satu. Saksi namanya kita sampaikan ya, belum tercatat. Jadi dari 3 saksi tadi yang dipanggil, 1 ditetapkan tersangka. Nanti nama 2 saksi itu akan disampaikan Secara tertulis ya. Untuk perkara yang sedang berjalan di pengadilan, informasi dari jaksa penuntut umum menyatakan banding. Ya, bagaimana dan tindak lanjutnya seperti apa nanti kita tunggu. Ya. Saya kira cukup ya. Dari iNews TV, ini terkait dengan kasus korupsi timah, yang mana kita tahu bahwa kemarin pelimpahan berkas dari Harvey sudah diserahkan begitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk penyelesaian berkas tersangka yang lain saat ini sedang berjalan, ya. Tentunya kami tetap akan mengupayakan secepat-cepatnya, mengingat masa tahanan juga akan berakhir. Yang jelas kami sedang berusaha supaya ya 1-2 minggu ini bisa kami selesaikan dan bisa kami serahkan ke tahap penuntutan. Mungkin demikian. Jelas ya? Pak izin bertanya, terkait update soal kasus LPI yang dilaporkan Sri Mulyani ke sini itu sekarang update-nya bagaimana ya Pak? Ya paling itu. Terus soal Henry Lee sekarang kondisinya apakah sudah ditahan atau masih sakit atau gimana Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan penyidikan kasus LPEI yang laporannya diserahkan oleh Menteri Keuangan, ada 11 yang karena ada irisan penyidikan yang dilakukan oleh KPK akan segera kita serahkan ke pihak KPK karena penyidikannya terlebih dahulu dilakukan oleh KPK. Sementara untuk yang lain sedang kami dalami karena kita ketahui LPEI ini bukan hanya 11, tapi tentu saja langkah-langkahnya, tahapannya juga sedang kita pelajari. Ya,
Demikian. Terkait dengan HL, kami masih melakukan upaya untuk bisa melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, dan langkah-langkah apa yang sedang kami lakukan tentu saja karena itu untuk kepentingan penyidikan tidak bisa kami sampaikan di forum ini. Demikian. Pak, saya Cindy dari Kompas TV. Ada beberapa. Yang pertama soal penarikan 10 jaksa dari KPK, Pak. Kalau dari Kejaksaan Agung, alasannya apa, pertimbangannya apa? Kemudian juga kan yang kedua informasi ada Ujang Iskandar juga diperiksa, Pak. Itu pemeriksaannya terkait apa? Sama satu lagi, Pak, soal kasus Ronald Tanur, kan kemarin sudah resmi mengajukan kasasi. Artinya langkah yang disiapkan oleh dari Kejaksaan sejauh ini apalagi, Pak, ke depannya? Nah, baik. Pemanggilan kembali ya, saya tidak mau menggunakan kata penarikan ya. Pemanggilan kembali jaksa yang ada di KPK ada 10 orang, kita tegaskan tidak berkaitan dengan penanganan perkara, tapi karena lebih pada proses penyegaran. Jadi 10 jaksa itu sudah bertugas kira-kira 10 sampai 12 tahun. Nah itu, jadi tentu nanti akan ada koordinasi kepegawaian dari kita dengan KPK, dan itu akan berproses termasuk proses penggantinya ya, nanti kita tunggu update-nya. Yang kedua soal Ujang Iskandar, Pak. Ya, Ujang Iskandar saya kira itu otoritasnya ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ya. Nah, karena penyidiknya dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ya. Saya kira update-nya sudah selalu mereka sampaikan ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan putusan bebas Ronald Tanur, kami sudah sampaikan bahwa dengan ditandatanganinya akte pernyataan kasasi ya, maka ada waktu 14 hari yang diberikan oleh hukum acara kepada jaksa penuntut umum untuk mempersiapkan memori kasasinya. Dan sekarang di Kejari sudah ada tim yang diasistensi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan tim ini akan terus setelah melakukan inventarisasi terhadap fakta-fakta persidangan, mempelajari berkas perkara, kemudian menganalisa salinan putusan, maka dalam waktunya akan disusun memori kasasi yang akan disampaikan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya. Saya kira begitu.